Ini adalah beberapa cuplikan ketika beliau sedang mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ardanufa Salsabila dengan NIM akhiran 156. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara terhadap Ibu Yuli Setiawati, seorang guru yang memiliki banyak sekali pengalaman di dunia pendidikan. Melalui wawancara ini, kita akan berbincang tentang perjalanan beliau menjadi seorang guru, pengalaman selama mengajar, tantangan yang dihadapi, serta pesan-pesan yang dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri menjadi seorang pendidik di masa depan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai wawancaranya. Selamat datang Ibu, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan pengalaman bersama kami. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri dengan Ibu siapa di sini, mungkin barangkali akan ditonton oleh para pemirsa. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Yuli Setiawati. Saya tinggal di daerah pedesaan, tepatnya di Desa Selapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara. Dan saat ini saya mengajar di salah satu SD, yaitu SD Negeri 1 Pegunungan yang berada di Kecamatan Pejawaran, masih di Kabupaten Banjarnegara. Baik, apa Ibu boleh menceritakan mungkin sedikit-sedikit pekerjaan Ibu sebagai seorang guru? Pekerjaan guru itu adalah pekerjaan yang mulia dan unik. Di samping saya mentransfer ilmu kepada peserta didik, saya juga merangkap menjadi orang tua kedua bagi peserta didik. Baik, mungkin saya sedikit penasaran ya. Mungkin di Indonesia ataupun di dunia ini kan banyak sekali mungkin pekerjaan lain yang lebih menjanjikan daripada seorang guru. Tapi apa sih alasan Ibu sendiri memilih untuk tetap menjadi seorang guru? Iya, menjadi seorang guru itu ada panggilan hati, dan kebetulan saya juga sangat mencintai anak-anak. Di samping itu, saya ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada anak-anak yang ada di Indonesia ini. Berarti memang harus ikhlas ya Bu? Iya, boleh setengah-setengah. Kemudian sejak kapan sih Ibu mulai mengajar? Iya, saya kebetulan mulai mengajar itu dari tahun 2003. Sudah hampir 20 tahun lebih saya menjadi seorang guru seperti itu. Udah cukup lama ya Bu? Ya, Apa sih kesan pertama waktu Ibu menjadi seorang guru saat pertama kali bertemu dengan siswa-siswa? iya, pertama kali saya masuk ke kelas, perasaan ibu itu sangat takut, grogi, ya campur aduk perasaannya ya, takut. Pas mengajar pertama kali ternyata salah memberikan materi atau salah ngomong seperti itu. Kemudian setelah Ibu bertahun-tahun menjadi seorang guru, apakah rasanya masih sama atau mungkin ada sedikit perbedaan? Ya, alhamdulillah dengan kebiasaan yang selalu terjadi berulang-ulang, alhamdulillah sudah berubah.
tidak seperti dulu lagi ya. Apa ada pengalaman tersendiri selama Ibu mengajar begitu, mungkin ada yang suatu hal yang tidak bisa dilupakan? Iya, banyak sekali. Dan salah satunya adalah saat memberikan pembelajaran, namun anak-anaknya tidak bisa fokus dalam pembelajaran seperti itu. Baik, berarti itu termasuk tantangan ketika menghadapi seorang siswa ya, Bu? Iya, itu tantangan terbesarnya. Tapi apa yang Ibu lakukan ketika mungkin siswa tersebut kurang bisa dinasihati atau mungkin bandel istilahnya, Mas? Nah, saya melakukan pendekatan ya, karena setiap anak itu dari rumah itu membawa masalahnya sendiri-sendiri. Kadang di dalam kelas ada yang kurang fokus, nah mungkin karena dari rumah sudah ada masalah, jadi saya bertanya pada anak, kenapa nggak fokus, kenapa diam, seperti itu. Dan saya memberikan pertanyaan agar mereka tuh mau berbagi pengalaman, biar di dalam kelasnya nanti mereka mau memperhatikan pembelajaran lagi dan lebih fokus seperti itu. Berarti selain Ibu menjadi seorang guru, Ibu juga menjadi seorang, mungkin bisa dibilang konsultan bagi siswa-siswa yang ada di kelas Ibu mungkin ya? Iya, bisa seperti itu. Kemudian jika salah satu siswa ada yang bersemangat namun mereka tidak mau bercerita, bagaimana respon Ibu terhadap anak tersebut? Saya berbicara dengan pelan, menasihati agar mereka itu mau berbagi pengalaman, biar unek-uneknya mulai perlahan-lahan menghilang seperti itu. Nah, di sekolah ataupun di SD, SMK mungkin kan banyak sekali guru ya Ibu, rekan-rekan Ibu. Mungkin banyak yang menjadi favorit siswa atau mungkin malah banyak yang ditakuti siswa karena mungkin tampangnya seram atau sering marah. Nah, kalau boleh tahu Ibu ini termasuk yang disukai atau tidak disukai oleh siswa ya? Alhamdulillah, kalau saya sendiri saya lebih disukai siswa mungkin ya. Tapi sih ada ya beberapa anak gak suka sama saya. Tapi ya banyak juga yang suka sama saya karena saya jarang marah ya. Salah satunya seperti itu. Dan saya menyadari bahwa dalam pembelajaran itu kan nggak mungkin ya setiap hari ada masalah terus. Jadi saya harus berbuat adil kepada anak-anak dan mau mendengarkan curhatan dari anak-anak seperti itu. Berarti itu salah satu cara supaya siswa bisa nyaman terhadap seorang guru. Iya. Kemudian Ibu kan sudah lama sekali menjadi seorang guru. Apakah ada pelajaran tersendiri yang bisa Ibu ambil di kehidupan Ibu sekarang? Iya, menjadi seorang guru itu adalah pembelajaran yang tanpa henti atau belajar tanpa batas. Nah, selain itu dengan adanya saya sebagai guru melatih kesabaran saya, melatih emosional saya juga seperti itu, agar anak-anak itu juga bisa merasakan bahwa pembelajaran yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk mereka. Berarti selain bermanfaat untuk siswa, juga bermanfaat untuk Ibu sendiri. Iya. Nah, tentunya kan setiap tahun pastinya di Indonesia ini melahirkan banyak sekali calon-calon guru yang akan datang. Nah, kira-kira Ibu ada pesan khusus atau tidak buat calon-calon guru yang akan mengajar, mungkin mengikuti jejak seperti Ibu? Iya, untuk adik-adik mahasiswa atau calon guru yang baru, persiapkan mental kalian, jadilah guru yang baik. Nah, tentunya guru yang bisa dipercaya atau digugu ya, dalam artian dalam pembelajaran itu kan harus ada yang namanya pengalaman. Jadilah guru yang bisa ditiru dan digugu oleh peserta didik, dan tingkatkan lagi kemampuan kalian agar bisa menghadapi kemajuan zaman. Baik, mungkin sangat bermanfaat ya bagi calon-calon guru yang akan datang. Nah, kemudian di era modern ini tentunya banyak sekali ya peningkatan media pembelajaran, mungkin akses menggunakan AI atau mungkin teknologi yang semakin canggih. Nah, kira-kira apa sih harapan Ibu untuk pendidikan di Indonesia ke depannya? Untuk pendidikan di
se-Indonesia mudah-mudahan lebih maju lagi, dan kurikulumnya juga lebih lebih baik lagi, dan untuk guru-gurunya mudah-mudahan ada kesejahteraan yang lebih meningkat lagi seperti itu. Wah, baik, terima kasih sekali ya Ibu. Mungkin cerita, pengalaman, dan tantangan yang diceritakan oleh Ibu Yuli ini sangat berkesan dan sangat memotivasi untuk kita semua. Mungkin saya sangat berterima kasih sekali karena sudah mau berbagi pengalaman. Saya meminta maaf sebelumnya kalau ada salah kata atau salah perbuatan saya. Sebelumnya terima kasih sekali ya Ibu. Iya, sama-sama. Selamat menjalankan tugas yang lainnya. Baik, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang mungkin sudah menyaksikan podcast ini sampai selesai. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya, Ardanova Salsabila, izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui wawancara dengan Ibu Yuli Setiawati, kita dapat memahami bahwa menjadi guru bukan hanya tentang mengajar di kelas, tetapi juga tentang membimbing, mendidik, dan memberikan teladan kepada siswa. Seorang guru perlu memiliki kesabaran, memiliki tanggung jawab, serta semangat untuk terus belajar agar dapat menghadapi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan. Pengalaman dan cerita yang dibagikan oleh Ibu Yuli menunjukkan bahwa keberhasilan seorang guru tidak hanya diukur dari prestasi akademik siswa, tetapi juga dari perubahan sikap, karakter, dan masa depan yang lebih baik bagi peserta didik. Oleh karena itu, profesi guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi penerus bangsa. Pesan yang dapat diambil dari wawancara pada kesempatan kali ini yaitu bahwa setiap guru memiliki perjalanan dan perjuangan yang berbeda dalam menjalankan tugasnya. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, semangat untuk memberikan pendidikan terbaik kepada siswa tetap menjadi motivasi utama. Hal ini membuktikan bahwa dedikasi dan kepedulian seorang guru dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan peserta didik. Wawancara ini memberikan inspirasi bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan dedikasi yang tinggi, seorang guru dapat memberikan dampak positif bagi semua orang. Semoga pengalaman dan pesan yang telah disampaikan oleh Ibu Yuli Setiawati dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa maupun calon pendidik untuk terus mengembangkan diri serta berkontribusi dalam memajukan pendidikan Indonesia.